Di balik rumah itu, mengalir sungai kecil yang hampir tak terdengar. Tenang, tertutup semak, seolah tak ada yang istimewa. Tapi bagi seorang anak kecil, tempat seperti itu bisa menjadi dunia lain. Dunia yang tak bisa dijangkau orang dewasa. Mereka tiba tepat sebelum senja turun. Langit menggantungkan warna kelabu yang tak biasa, dan angin dari arah utara membawa aroma lumpur basah. Rumah itu berdiri di ujung pemukiman kecil, agak terpisah dari rumah-rumah lainnya, seolah ingin menyendiri. Di belakangnya, terbentang semak-semak lebat dan suara gemericik air mengalun perlahan, hampir tak terdengar, kecuali saat semuanya diam. Tania turun dari mobil sambil menggendong Revan yang tertidur. Wajah bocah itu tampak tenang, seperti tak terganggu oleh perjalanan panjang yang mereka tempuh dari kota. Reno, suaminya, menurunkan koper dan tas satu persatu, lalu berdiri sejenak menatap rumah tua berwarna krem pudar itu. 5 bulan saja, kata Reno singkat. Sambil kerja proyek di sini selesai. Tania hanya mengangguk. Ia tidak terlalu mempermasalahkan bentuk rumah atau lokasinya. Ia lebih peduli apakah tempat ini cukup nyaman untuk Revan, anak sematawayangnya yang mudah sakit dan sensitif terhadap lingkungan baru. Bu Mira, sang pemilik rumah kontrakan, menyambut mereka di depan pintu dengan senyum lelah. Usianya mungkin sekitar 50, tubuhnya kecil dan agak membungkuk. Ia mengenakan daster bunga-bunga dan memegang kunci rumah dengan tangan yang sedikit gemetar. Maaf ya Bu, rumahnya sudah lama kosong, tapi air dan listrik masih nyala, ujarnya. Tania tersenyum sopan, lalu memandang sekeliling. Ada sesuatu yang ganjil pada rumah itu, bukan bentuknya, tapi suasananya. Terlalu sepi, bahkan burung pun tak terdengar. Hari pertama berlalu tanpa hal aneh. Revan mulai mengeksplorasi rumah kecil itu. Ia menemukan kamar sendiri, jendela yang menghadap ke kebun belakang, dan pagar kayu yang sudah lapuk. Dari celah pagar itulah ia melihat sungai itu untuk pertama kalinya. Bu, boleh main di belakang. Jangan dekat-dekat sungai ya, bisa licin. Tapi keesokan paginya, Revan sudah berdiri di tepi air, menatap dalam diam. Tak ada yang tahu sejak kapan ia di sana. Bahkan Tania, yang biasanya sangat waspada, baru menyadari ketika suara pintu belakang terbuka pelan. Ada anak tenggelam, Bu, kata Revan pelan. Tania yang baru bangun sontak menarik tangan Revan, setengah panik. Apa maksudmu? Aku lihat, di situ, di dalam air. Tania memandangi aliran air yang tenang. Tak ada tanda-tanda gelombang, apalagi tubuh manusia. Sungai itu dangkal dan sempit, hanya 1 meter lebarnya. Tak mungkin ada orang tenggelam. Revan cuma ngelindur ya, gumam Tania sambil mengelus kepala anaknya. Tapi, hari-hari berikutnya, Revan mulai berubah. Ia mulai sering berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang bergumam pelan. Tania pernah memergoknya sedang berbicara di pojok kamar. Siapa yang kamu ajak berbicara, nak? Revan menoleh perlahan. Teman, namanya Pino. Tania berusaha tersenyum. Ia pikir itu hanya teman imajinasi, hal yang wajar bagi anak usia Revan. Namun perlahan, hal-hal kecil mulai terasa aneh. Revan menggambar tubuh manusia yang tergeletak di dasar sungai. Tangannya kaku, matanya terbuka, dan di sekitar tubuhnya terdapat arus air yang digambar melingkar. Ia juga mulai menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Bu Mira jahat, katanya suatu malam. Pak Jati lihat semuanya tapi diam saja. Tania merinding. Dari mana Revan tahu nama-nama itu? Mereka bahkan belum pernah bicara langsung dengan tetangga.
Pak Jati adalah tetangga satu-satunya di rumah sebelah. Lelaki tua berusia 60-an, penyendiri, jarang bicara. Setiap malam duduk di teras sambil merokok, menatap gelap. Ia tidak pernah menyapa lebih dulu dan tatapannya seperti menyimpan sesuatu. Bu Mira pun sering terlihat gugup ketika diminta bercerita tentang sejarah rumah ini. Dulu banyak yang ngontrak, Bu, tapi sekarang sepi. Soalnya, tempatnya terpencil. Katanya menghindari pandangan. Sari, remaja desa yang beberapa kali terlihat di warung dekat sana, pernah terlihat memandangi Rifan dari balik pagar. Ia tidak berbicara, hanya menatap, seolah mengenal wajah bocah itu. Tania merasa semakin tidak nyaman. Ia mulai mencari informasi tentang rumah ini, tentang sungai itu, tentang desa ini. Tapi tak ada yang bicara terbuka. Semua orang seperti sepakat untuk diam. Suatu malam, Rifan terbangun dan berjalan keluar kamar. Tania mengikutinya perlahan. Anak itu berdiri di jendela belakang, menatap sungai yang remang-remang disinari bulan. "Aku pernah mati di situ, Bu." "Apa maksudmu?" Tania tercekat. "Aku pernah mati di situ, tapi sekarang aku balik lagi, biar kamu tahu siapa yang buang aku ke air." Napas Tania tercekak. Suaranya, intonasi Rifan saat mengatakan itu tidak terdengar seperti anak 6 tahun. Lebih berat, lebih dalam, lebih menyakitkan. Tania mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat sungai itu dalam gelap. Ia mendengar suara anak kecil menangis lalu tenggelam. Di mimpi itu, ia melihat Reno berdiri di tepi air, menatap ke dalam sungai. Ketika ia bangun, Reno sudah tidak ada di sampingnya. Hanya ada suara pintu belakang terbuka pelan. Kadang, jawaban tidak datang dari pencarian, tapi dari mereka yang tidak bisa lagi berbicara, yang hanya bisa menunjukkan dengan cara yang lain. Dan sejak saat itu, Tania mulai mencurigai satu hal. Mungkin Rifan bukan hanya sedang berhalusinasi. Mungkin ia sedang membimbing pada sesuatu yang belum selesai dan belum memaafkan. Ayo, penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar. Kami membaca semuanya. Di balik rumah itu mengalir sungai kecil yang hampir tak terdengar. Tenang, tertutup semak, seolah tak ada yang istimewa. Tapi bagi seorang anak kecil, tempat seperti itu bisa menjadi dunia lain, dunia yang tak bisa dijangkau orang dewasa. Mereka tiba tepat sebelum senja turun. Langit menggantungkan warna kelabu yang tak biasa, dan angin dari arah utara membawa aroma lumpur basah. Rumah itu berdiri di ujung pemukiman kecil, agak terpisah dari rumah-rumah lainnya, seolah ingin menyendiri. Di belakangnya terbentang semak-semak lebat dan suara gemericik air mengalun perlahan, hampir tak terdengar, kecuali saat semuanya diam. Tania turun dari mobil sambil menggendong Rifan yang tertidur. Wajah bocah itu tampak tenang, seperti tak terganggu oleh perjalanan panjang yang mereka tempuh dari kota. Rino, suaminya, menurunkan koper dan tas satu persatu, lalu berdiri sejenak menatap rumah tua berwarna krem pudar itu. 5 bulan saja, Bu, sambil kerja proyek di sini selesai, kata Rino singkat. Tania hanya mengangguk. Ia tidak terlalu mempermasalahkan bentuk rumah atau lokasinya.
Ia lebih peduli apakah tempat ini cukup nyaman untuk Revan, anak sematawayangnya yang mudah sakit dan sensitif terhadap lingkungan baru. Bu Mira, sang pemilik rumah kontrakan, menyambut mereka di depan pintu dengan senyum lelah. Usianya mungkin sekitar 50, tubuhnya kecil dan agak membungkuk, mengenakan daster bunga-bunga dan memegang kunci rumah dengan tangan yang sedikit gemetar. "Maaf ya Bu, rumahnya sudah lama kosong, tapi air dan listrik masih nyala," ujarnya. Tania tersenyum sopan, lalu memandang sekeliling. Ada sesuatu yang ganjil pada rumah itu, bukan bentuknya, tapi suasananya. Terlalu sepi, bahkan burung pun tak terdengar. Hari pertama berlalu tanpa hal aneh. Revan mulai mengeksplorasi rumah kecil itu. Ia menemukan kamar sendiri, jendela yang menghadap ke kebun belakang, dan pagar kayu yang sudah lapuk. Dari celah pagar itulah ia melihat sungai itu untuk pertama kalinya. "Bu, boleh main ke belakang? Jangan dekat-dekat sungai ya, bisa licin." Tapi keesokan paginya, Revan sudah berdiri di tepi air, menatap dalam diam. Tak ada yang tahu sejak kapan ia di sana. Bahkan Tania yang biasanya sangat waspada baru menyadari ketika suara pintu belakang terbuka pelan. "Ada anak tenggelam, Bu," kata Revan pelan. Tania yang baru bangun sontak menarik tangan Revan setengah panik. "Apa maksudmu?" "Aku lihat di situ, di dalam air." Tania memandangi aliran air yang tenang. Tak ada tanda gelombang, apalagi tubuh manusia. Sungai itu dangkal dan sempit, hanya 1 meter lebarnya. Tak mungkin ada orang tenggelam. "Revan cuma ngelindur ya," gumam Tania sambil mengelus kepala anaknya. Tapi hari-hari berikutnya, Revan mulai berubah. Ia mulai sering berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang bergumam pelan. Tania pernah memergoknya sedang berbicara di pojok kamar. "Siapa yang kamu ajak ngobrol, nak?" Revan menoleh perlahan. "Teman, namanya Dino." Tania berusaha tersenyum. Ia pikir itu hanya teman imajinasi, hal yang wajar bagi anak seusia Revan. Namun, perlahan hal-hal kecil mulai terasa aneh. Revan menggambar tubuh manusia yang terletak di dasar sungai. Tangannya kaku, matanya terbuka, dan di sekitar tubuhnya terdapat arus air yang digambar melingkar. Ia juga mulai menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Katanya suatu malam, "Bu Mira jahat, Bu. Pak Jati lihat semuanya tapi diam saja." Tania merinding. Dari mana Revan tahu nama-nama itu? Mereka bahkan belum pernah bicara langsung dengan tetangga. Pak Jati adalah tetangga satu-satunya di rumah sebelah. Lelaki tua berusia 60-an, penyendiri, jarang bicara. Setiap malam duduk di teras sambil merokok menatap gelap. Ia tidak pernah menyapa lebih dulu dan tatapannya seperti menyimpan sesuatu. Bu Mira pun sering terlihat gugup ketika diminta bercerita tentang sejarah rumah ini. "Dulu banyak yang ngontrak, Bu, tapi sekarang sepi. Soalnya, ya tempatnya terpencil," katanya menghindar dari pandangan. Sari, remaja desa yang beberapa kali terlihat di warung dekat sana, pernah terlihat memandangi Revan dari balik pagar. Ia tidak bicara, hanya menatap, seolah mengenal wajah bocah itu. Tania merasa semakin tidak nyaman. Ia mulai mencari informasi tentang rumah ini, tentang sungai itu, tentang desa ini. Tapi tak ada yang bicara terbuka. Semua orang seperti sepakat untuk diam. Suatu malam, Revan terbangun dan berjalan keluar kamar. Tania mengikutinya perlahan. Anak itu berdiri di jendela belakang, menatap sungai yang remang-remang disinari bulan. "Aku pernah mati di situ, Bu," katanya tiba-tiba. "Apa maksudmu?" Tania tercekak.
Tapi sekarang aku balik lagi biar kamu tahu siapa yang buang aku ke air. Napas Tania tercekat. Suaranya, intonasi Revan saat mengatakan itu tidak terdengar seperti anak 6 tahun. Lebih berat, lebih dalam, lebih menyakitkan. Tania mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat sungai itu dalam gelap. Ia mendengar suara anak kecil menangis lalu tenggelam. Di mimpi itu, ia melihat Rino berdiri di tepi air menatap ke dalam sungai. Ketika ia bangun, Rino sudah tidak ada di sampingnya. Hanya ada suara pintu belakang terbuka pelan. Hayo, penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar, kami membaca semuanya. Kebenaran itu seperti air di sungai. Ia tak bisa dibendung terus-menerus. Cepat atau lambat, akan meluap. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di belakang rumah berderak seperti ada yang berlari di antaranya. Revan berdiri menghadap jendela, diam. Tania mengawasinya dari ambang pintu. Nafasnya tercekat. Sejak kemarin, Revan tak berbicara sama sekali. Ia hanya menulis di dinding kamarnya. Bukan dengan spidol atau pensil, tapi dengan kapur batu yang ia ambil dari halaman belakang. Goresan-goresan itu membentuk pola. Sebuah rumah, seorang anak, dan sosok tinggi yang berdiri di belakangnya. Tania menunggu sampai Reno tertidur sebelum membuka ponsel dan kembali membaca artikel lama yang berhasil ia simpan secara offline. Kali ini, ia menemukan sesuatu yang lebih personal. Catatan berita daerah dari tahun 1996. Semacam artikel opini dari guru TK tempat Dino dulu bersekolah. Dino, anak yang ceria dan dekat dengan Reno, anak kontrakan yang baru tinggal. Tapi sejak beberapa hari sebelum hilang, Dino tampak ketakutan. Ia sering berkata, "Reno marah kalau aku cerita ke mama." Tania menutup ponsel dengan tangan gemetar. Perlahan, ia bangkit dan berjalan ke kamar. Tapi suara dari dapur menghentikannya. Revan berdiri di sana, sendirian, memegang boneka lusuh yang separuh terbakar. Boneka itu ia temukan 2 minggu lalu saat Bu Mira menyangkal pernah melihatnya. "Dino punya ini dulu," gumam Revan pelan. "Revan, kamu tahu siapa Dino?" Revan menoleh. Tatapannya kosong, tapi bibirnya bergerak. "Aku Dino, Bu." Tania terdiam. Dunia seolah berhenti bergerak. Sebuah suara terdengar dari luar. Seperti langkah di air. Bukan 1, tapi 2. Tania mengintip balik tirai. Reno tidak ada di kamar. Pintu belakang terbuka sedikit. Ia mengendap keluar. Udara malam lembab menusuk kulit. Suara gemericik sungai terdengar jelas. Tapi kini ditambah sesuatu lagi. Suara anak kecil bernyanyi lirih. Lalu terdengar suara lelaki. Suara Reno. Bicaranya cepat, seperti orang yang terpojok. "Itu cuma kecelakaan. Aku nggak sengaja. Dia jatuh sendiri." Tania bersembunyi di balik pohon. Ia melihat Reno berbicara ke arah sungai, ke arah yang kosong. Tapi raut wajahnya ketakutan, seolah berbicara pada seseorang. "Aku anak-anak waktu itu. Aku takut. Aku nggak tahu dia bakal mati." Tania menyadari, bukan Reno yang berbicara sendiri. Revan berdiri di seberang sungai. Tubuhnya diam, tapi mulutnya bergerak. Suara lain terdengar dari tubuh Revan. Bukan suaranya sendiri. Suara yang lebih berat, lebih tua, lebih dalam. "Aku, panggil aku ke sini. Kamu tahu aku nggak bisa berenang." Reno mundur, nafasnya tersengal.
Aku cuma mau main. Aku cuma bercanda, Din. Semua menjadi jelas. Malam itu, 29 tahun lalu, dua anak laki-laki bermain di belakang rumah kontrakan. Reno, bocah 7 tahun yang pendiam, merasa cemburu karena ibunya lebih sayang pada anak orang lain yang sering dipuji. Dino yang pulos tidak pernah tahu ada kebencian diam-diam tumbuh dalam diri sahabatnya sendiri. Reno tidak berniat membunuh, tapi ia mendorong Dino ke sungai. Sebuah dorongan kecil yang berubah menjadi akhir hidup anak itu. Tak ada saksi, tak ada jasad ditemukan. Dan yang paling menyakitkan, orang tua Reno menyuruhnya diam. Mereka segera pindah kota, menyembunyikan semuanya, menghapus jejak. Reno jatuh berlutut di tebu sungai. Air mata dan lumpur bercampur di wajahnya. Ia berbicara dengan tubuh Revan, yang kini benar-benar terlihat seperti sedang menjadi orang lain. Maaf, Din. Aku salah. Aku pengecut. Tapi aku mimpiin kamu terus. Aku gak bisa tidur. Aku dengar suara kamu tiap malam. Tania perlahan berjalan mendekat. Tubuhnya gemetar. Jadi, benar, kamu pelakunya? Reno tidak menjawab. Ia hanya menangis. Tapi Revan atau arwah di dalam dirinya berkata pelan, "Kamu buang aku ke sini. Kamu biarkan aku membusuk." Tiba-tiba air sungai bergetar. Angin menerpa keras. Tania menjerit dan memeluk Revan. Tapi Revan menatapnya dan berkata, "Ibu gak salah. Ini bukan salah ibu." Seketika, tubuh Revan ambruk. 3 hari berlalu. Revan dirawat di puskesmas kecil. Lemah seperti habis demam berat. Ia tidak berbicara sepatah kata pun. Tapi saat Tania menatap matanya, ia tahu anak itu telah kembali. Tidak ada lagi suara-suara aneh. Tidak ada lagi gambar-gambar mengerikan. Revan kembali menjadi anak polos yang ia kenal. Reno? Ia menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat. Tak ada bukti kuat. Tak ada jasad. Tapi pengakuannya tertulis dan itu cukup untuk membuka kembali kasus lama. Kadang yang dibutuhkan bukan keadilan dari hukum, tapi kejujuran dari hati. Untuk mengaku, untuk melepaskan, untuk membebaskan. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini dan share ke temanmu biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar. Mina tahu kamu yang paling jeli. Membacakan narasi storytelling horor dan menyeramkan. Setelah badai reda, yang tersisa bukan hanya reruntuhan, tapi juga kebenaran yang tak bisa ditutup tanah atau dibungkam waktu. 3 hari setelah Revan siuman, hujan kembali turun. Tapi kali ini bukan hujan yang menakutkan. Ini hujan yang membawa sunyi, sepi, dan kelelahan. Di ruang tamu rumah kontrakan itu, Tania duduk menatap anaknya yang masih tidur di sofa. Napasnya tenang. Tak ada lagi bisikan-bisikan. Tak ada gambar-gambar menyeramkan. Revan benar-benar pulang. Tapi Tania tahu, cerita belum selesai. Pagi itu, 2 polisi dari kantor kecil di desa datang. Bersama mereka, seorang petugas arsip dari kota membawa map lusuh dan kaset mini lawas. "Ini catatan lama," ujar mereka. Dari guru TK Dino dan satu warga yang dulu sempat diwawancarai. Tania menonton rekaman itu pelan-pelan. Dalam video yang berkualitas buruk, seorang ibu tua, guru TK Dino dulu, berbicara. "Dino anak yang baik, tapi seminggu sebelum hilang, dia pernah bilang, 'Aku disuruh diam sama Kak Reno.' Waktu saya tanya kenapa, dia cuma bilang, 'Kalau aku cerita, nanti dibuang ke sungai.' Saya kira dia bercanda." Polisi menjelaskan, tahun 1996, kasus ditutup karena tidak ada jenazah. Tapi kini, dengan pengakuan Reno dan tambahan testimoni lama ini, kami bisa buka kembali penyelidikan. Pak Jati yang selama ini mencurigakan karena aktivitas malamnya,
akhirnya bicara. Saya dulu saksi, Bu. Saya lihat Rino terakhir kali hari itu. Tapi saya penakut. Saya lihat Rino dorong dia, tapi saya diam. Pak Jati akhirnya menyerahkan sebuah barang yang ia simpan selama hampir 30 tahun. Sebuah sepatu kecil, penuh lumpur, yang ia temukan di semak sungai 2 hari setelah kejadian. Ia tak pernah menyerahkannya karena takut. Saya pikir kalau saya buang, semuanya akan selesai. Tapi ternyata enggak. Bu Mira yang tampak bersalah sejak awal, akhirnya mengaku. Saya tahu Reno dulu tinggal di sini. Dia sering main sama Dino. Tapi orang tuanya ancam saya waktu itu. Saya masih gadis penjaga rumah kontrakan. Saya takut dipecat. Sari ternyata adalah keponakan Dino, anak dari kakak kandung almarhum. Dia masih kecil waktu kejadian, tapi ibunya sering mengigau di malam hari, menyebut nama Reno dan sungai belakang. Ia menjaga jarak dari Revan karena merasa aneh, seperti mengenali seseorang yang seharusnya sudah mati. Beberapa hari setelah pulih, Revan mulai menggambar lagi. Tapi kali ini tidak ada gambar mayat, tidak ada air gelap. Ia menggambar 2 anak kecil sedang bermain bola di padang rumput. Di pojok gambar itu, Tania melihat detil kecil. Seekor burung di atas pohon dan sebuah boneka tergantung di dahan. Tania bertanya, "Itu gambar siapa, Nak?" Revan menjawab pelan, "Aku dan dia." "Dia siapa?" "Dino. Tapi sekarang dia sudah pergi, udah tenang. Dia bilang terima kasih." Saat ditahan, Reno sempat menulis surat untuk Tania dan Revan. Isinya singkat, tapi cukup untuk merobek sebagian dari kebencian yang tersisa. "Aku dulu cuma anak kecil yang takut kehilangan kasih sayang. Ibuku lebih sering memuji Dino daripada aku sendiri. Aku cemburu, aku marah. Tapi aku nggak mau dia mati. Aku ingat, waktu dia tenggelam, aku lari. Aku nggak nolong. Itu yang bikin aku nggak bisa tidur sampai sekarang. Maafkan aku, dan maafkan Nono kecil yang pengecut itu." Beberapa hari kemudian, penggalian dilakukan secara resmi di tepi sungai. Berdasarkan petunjuk yang tak disangka datang dari gambar Revan, sebuah batu besar digeser. Di bawahnya ditemukan tulang-tulang kecil, sebagian tertimbun tanah sungai, dan akar pohon yang tumbuh selama puluhan tahun. Di dekatnya ditemukan juga sisa kain kaos bergaris dan potongan logam dari sabuk kecil. Tes forensik akhirnya mengkonfirmasi, itulah jasad Dino. Sekian lama suara anak kecil itu tenggelam, tapi malam dan air menyimpannya dengan baik sampai waktunya kebenaran bisa bernafas lagi. Revan tidak mengingat semuanya. Ia hanya bilang bahwa Dino sudah pulang. Ia tak ingat soal suara, gambar atau kejadian malam di sungai. Dan mungkin memang begitu seharusnya. Tania menatap anaknya yang sedang bermain di halaman. Untuk pertama kalinya, ia melihat Revan tertawa. Tertawa seperti anak 6 tahun seharusnya. "Sudahkah kamu tahu dari awal siapa yang menyimpan rahasia kelam itu? Atau kamu juga sempat menuduh yang bukan-bukan? Like kalau kamu tertipu, share kalau kamu sempat curiga, dan komentar siapa karakter yang paling membuatmu tidak nyaman." Cerita ini belum selesai, karena kita masih punya satu bagian terakhir. Kebenaran tidak selalu menyelamatkan. Kadang ia datang terlambat. Tapi dalam keterlambatan itu ada kelegaan. Karena akhirnya seseorang bisa berhenti bersembunyi. Sudah 2 bulan sejak jasad Dino ditemukan. Desa kecil itu kembali sunyi, tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan karena sesuatu yang belum terungkap, tapi karena sesuatu akhirnya diselesaikan. Tania, Revan, dan Reno masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tapi satu hal pasti, tak ada yang keluar dari cerita ini tanpa luka. Reno dijatuhi hukuman ringan, bukan penjara, karena ia masih di bawah umur saat kejadian.
dan masa hukumannya telah kedaluarsa. Tapi hukum yang paling berat bukan datang dari pengadilan. Setiap malam, ia hidup dengan suara air. Di sebuah pusat rehabilitasi psikologis, Reno menjalani terapi intensif. Ia menolak bertemu siapapun, bahkan Tania. Tapi ia mengirim sebuah paket ke rumah kontrakan sebelum dipindahkan keluar kota. Di dalamnya, ada kotak kayu kecil berisi barang-barang Dino yang ia simpan diam-diam selama 29 tahun. Gambar dinosaurus sobek, kelereng warna merah, satu kaos kecil penuh tanah, dan foto mereka berdua tersenyum di halaman rumah seminggu sebelum Dino tenggelam. Di balik foto tertulis, "Aku ingin ingat dia bukan dari sungai, tapi dari hari ini." Revan mulai kembali seperti semula. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kadang ia masih mematung di jendela belakang saat senja. Kadang ia menggambar dua anak kecil duduk berdampingan sambil tertawa, tapi salah satunya selalu tanpa wajah. Dan suatu malam, Tania mendapati tulisan di dinding kamarnya dengan spidol merah besar dan jelas. "Aku sudah kembali, tapi aku tidak pernah benar-benar pergi." Revan tak mengaku menulis itu. Ia bahkan tak tahu kapan itu muncul. Tapi yang lebih aneh, spidol merah itu disimpan di dapur, di dalam laci terkunci. Tania menulis jurnal, sebuah dokumen panjang tentang semua kejadian. Ia menyebutnya catatan sungai belakang. Ia menyadari sesuatu. Semua red herring yang selama ini menyesatkan ternyata adalah bagian dari satu kisah yang lebih besar. Pak Jati yang menyimpan sepatu bukan hanya pengecut. Ia trauma karena adik kandungnya juga tenggelam di sungai yang sama 20 tahun sebelumnya. Ia tak sanggup kehilangan lagi. Bu Mira yang menyimpan berita lama ternyata adalah sepupu jauh Ibu Dino. Ia menyewa rumah itu sebagai bentuk pengampunan pribadi, berharap suatu saat ada yang kembali dan memberi kejelasan. Sari bukan hanya keponakan Dino. Ia adalah anak dari bayi yang belum lahir saat ibunya kehilangan kakak satu-satunya, Dino. Ibunya meninggal dalam depresi. Sari tinggal di desa itu hanya untuk satu tujuan, menunggu seseorang bicara. Semuanya saling terhubung, tapi mereka memilih diam. Dan karena diam, seorang anak tinggal 29 tahun di dasar sungai. Tepat seminggu sebelum mereka pindah dari rumah itu, Revan mengalami mimpi lagi. Tapi kali ini bukan tangisan, bukan suara minta tolong. Ia bangun dengan satu kalimat, "Dino gak sendirian waktu didorong." Tania menggigil. "Apa maksudmu?" Revan menjawab, "Ada tangan lain, kecil, tapi tangan perempuan." Tania menyelusuri ulang semua catatan, semua testimoni, dan kemudian ia menemukan sebuah arsip yang hampir dilupakan. Laporan saksi mata anak TK hari sebelum Dino hilang. Seorang anak perempuan bernama Mira kecil, ya Bu Mira saat ini, pernah bermain di belakang rumah bersama dua anak laki-laki. Dalam catatan itu disebutkan, Mira bilang dia lihat Dino jatuh karena didorong Reno dan dirinya sendiri. Catatan itu ditutup, ditinggalkan, tak pernah diangkat ke penyelidikan karena Mira masih sangat kecil dan keluarganya segera memindahkannya keluar kota. Hari terakhir sebelum Tania dan Revan pindah dari rumah itu, Bu Mira datang membawa makanan. Ia tampak lelah, duduk di kursi yang sama seperti hari pertama. "Ada satu hal yang belum Ibu cerita," katanya. Tania menunggu. Saya ikut dorong Dino waktu itu. Hening. Saya biarkan dia dituduh sendirian. Saya takut.
dosa masa kecil kadang tumbuh diam-diam menjadi akar panjang yang tak bisa ditarik tanpa menyakiti banyak orang. Akhir yang tak utuh, tapi jujur. Tak ada penjara, tak ada hukuman yang adil sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, semua yang terlibat mengaku. Dan dalam pengakuan itu, ada kelegaan yang tak bisa dibeli hukum. Revan dan Tania pindah ke kota. Tapi setiap kali Revan melihat sungai, ia menunduk dan berkata pelan, "Semoga dia sudah benar-benar tenang sekarang." Air itu diam, tapi menyimpan suara. Sungai itu tenang, tapi menyembunyikan jasad. Dan anak kecil itu hanya ingin dikenang, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang pernah tertawa dan akhirnya tertawa lagi. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncang hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.